Pro 1 RRI Banjarmasin. Bertanya soal agama bersama Profesor Mujibur Rahman, Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah pendengar yang dirahmati Allah dan juga pemirsa di RRI Pro 1 Banjarmasin, kita live Facebook malam hari ini seperti biasa, dan semoga kita dalam kondisi yang sehat, baik-baik saja, bahagia begitu ya. Alhamdulillah kita sudah bersama kembali dengan Profesor Mujibur Rahman. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Suara saya kedengaran? Suaranya terdengar Prof. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Ya, kita juga ingin pendengar kita dalam kondisi yang sama, sehat dan juga bahagia ya. Alhamdulillah hari ini. Ya, terutama untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp dan juga lewat Facebook, silahkan di RRI, Facebook RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan Prof, kita sudah berada di bulan Sya'ban ya Prof ya. Oh iya benar. Ya, sudah 9 hari kita berada di bulan Sya'ban. Iya. Ya, alhamdulillah. Bulan Sya'ban ini katanya bulan salawat, betul Prof? Boleh juga. Boleh dibilang begitu ya Prof ya. Oke. Dan alhamdulillah untuk malam hari ini kita akan tentunya menjawab pertanyaan dari pendengar kita yang sudah mengirimkan lewat WhatsApp ya Prof ya. Iya. Ya. Kemarin di edisi kemarin ya yang belum sempat terjawab untuk Bapak Ahmad Jaini di Komplek CPS 2 Sungai Malang, Amuntai. Pertanyaannya ada dua nih Prof ya. Yang pertama, bagaimana meningkatkan imtak di kalangan remaja anak dengan memanfaatkan medsos atau internet yang kecenderungan mereka untuk bermain game atau sesuatu yang tidak bernilai ibadat. Nah, terus yang kedua, bagaimana menyikapi ada sejumlah tokoh agama yang tergabung ya dalam paham yang sering menyalahkan kelompok agama yang lain. Ya, Prof, silakan Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang pertama ya terkait dengan dunia kita yang sudah berubah karena ada revolusi digital atau teknologi informasi, revolusi industri keempat ini. Memang perlu adaptasi, penyesuaian yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Poin yang paling penting menurut saya adalah kesadaran bahwa teknologi itu apapun bentuknya, itu pada dasarnya netral. Dia adalah alat yang bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Kelebihan dari teknologi itu ada dua, paling tidak ya. Yang pertama adalah speed, kecepatan. Jadi kalau kita jalan kaki, mungkin dari tempat kita ke pasar itu ditempuh selama setengah jam, naik sepeda motor bisa jadi 5 menit. Itu speed, kecepatan ya. Juga bisa memotong jarak melalui teknologi ya. Misalnya sekarang ini kita berbicara melalui jaringan internet, teknologi Zoom dan Facebook secara live streaming. Nah itu kan kecepatan sampainya pesan yang kita sampaikan itu menjadi berlipat-lipat ya. Dari jarak yang sangat jauh sekalipun itu sampai begitu ya. Bayangkan kalau dulu tidak ada teknologi, kita mau menyampaikan pesan itu lama sekali. Kalau berkirim surat barangkali kalau ke Jawa berhari-hari dia 1 minggu, mungkin paling cepat 2 hari, ke luar negeri apalagi bisa berbulan-bulan kan begitu ya. Nah ini yang saya maksud dengan teknologi bisa membantu kita karena adanya speed, adanya kecepatan. Kemudian yang kedua adalah power, kekuatan. Jadi kita nggak bisa mengangkat barang 1 ton, tetapi
truk bisa gitu, lebih dari 1 ton pun bisa gitu, apalagi yang tronton yang besar ya. Nah, jadi ada power, ada kekuatan yang melebihi kekuatan kita itu berkat dari teknologi, sehingga teknologi itu memudahkan hidup kita. Tapi persoalannya begini, teknologi itu kemudian karena dia netral, tergantung kepada manusia yang menggunakannya. Maka dia bisa melipat gandakan kecepatan dan kekuatan kita untuk berbuat baik, atau sebaliknya, kecepatan dan kekuatan kita untuk berbuat yang buruk. Nah, maka yang paling penting sebelum segala sesuatunya kita bahas, kesadaran tentang ini, yaitu bahwa teknologi seperti pisau bermata dua, ya, bisa dia positif, bisa dia negatif, tergantung pada kita yang menggunakan. Nah, kesadaran tentang inilah yang saya kira menjadi dasar dari kebijakan kita, cara-cara kita dalam menangani teknologi, terkhusus lagi untuk anak-anak kita, anak-anak yang kita didik, ya. Maka kita berusaha untuk menggunakan teknologi ini agar anak-anak kita banyak mendapatkan manfaatnya dan terhindar dari mudaratnya, ya. Nah, karena itu kebijakan-kebijakannya tentu sangat tergantung kepada keadaan, ya. Ada di lembaga pendidikan untuk anak-anak itu yang melarang 100% penggunaan ponsel. Ya, bahkan guru-guru, ada saya ketemu di Banjarmasin ini, sebuah taman pendidikan Al-Quran, itu kalau gurunya datang siang hari, jam 2 begitu atau jam 3, semua ponsel gurunya pun dikunci. Jadi diserahkan dan disimpan. Ya, diamankan begitu ya. Diamankan gitu. Jadi kalau misalnya mau nelpon, ada khusus telepon disediakan. Nah, jadi kalau komunikasi tetap ada, tetapi gurunya sekalipun tidak boleh pegang ponsel. Itu kebijakan kepala sekolahnya seperti itu. Apalagi muridnya. Ya, supaya ada konsentrasi dalam pembelajaran. Itu kata kepala sekolahnya. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang membiarkan saja. Nah, kalau yang membiarkan itu, asumsinya adalah bahwa kita cukup dewasa untuk bisa mengendalikan diri, tidak tergoda kepada hal-hal yang mengganggu pembelajaran. Nah, saya kira dewasa di sini bukan ditilik dari usia begitu ya, Prof? Bukan, tapi kematangan. Jadi kemampuan untuk memilih dan memilah mana yang baik dan yang buruk. Nah, karena itu untuk anak-anak remaja saya kira memang patut ada pembatasan. Ya, apalagi yang baru menanjak remaja begitu. Saya kira perlu ada pembatasan dan pengendalian karena takutnya mereka terjerumus kepada hal yang negatif ketimbang kepada yang positif. Ya, masih dalam masa transisi, masih mencari jati diri begitu ya, Prof ya. Betul sekali. Itu sangat berbahaya. Betul sekali. Remaja itu kan definisinya itu masa transisi, the age of transition from childhood to adult maturity. Itu bahasa sononya. Jadi remaja itu adalah masa transisi dari kanak-kanak kepada masa dewasa yang matang. Begitu definisi psikologi terhadap remaja seperti yang ditanyakan ini. Dan karena itu saya kira kebijakannya harus menyesuaikan dengan kondisi psikologis itu. Kalau di pesantren jelas nggak ada yang dibolehkan. Pesantren yang terasramakan ya, yang diasramakan ya, pada umumnya itu enggak. Sekolah-sekolah yang diasramakan juga tidak. Tetapi ada fasilitas untuk bisa berkomunikasi dengan orang tua dan keluarga. Kalau pengalaman di luar negeri, Prof, mereka justru sangat membatasi begitu ya, Prof ya? Betul sekali. Iya. Di Mungkin ada pengalaman Prof Mujib. Berapa ya, saya waktu itu saya ke Jepang naik ke Singapore Airlines. Kalau nggak salah 2011, sudah 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu saya diundang ke Jepang oleh Universitas Nanzan University di Nagoya, kemudian juga ke Tokyo untuk sebuah acara akademik. Saya berangkat kurang lebih
10 hari atau setengah bulan, saya lupa, 10 harian kayaknya. Nah, di perjalanan itu karena cukup panjang, saya membaca koran berbahasa Inggris. Ya. Saya lupa nama korannya itu, tapi koran terkenal di dunia itu. Nah, Time mungkin bukan kalau Time, bukan. Saya lupa namanya ya. Tapi itu magazine bukan koran ya, Prof ya? Time itu magazine. Kalau ini koran. Nah, terus saya waktu itu terkejut berita utamanya. Jadi waktu itu belum ramai banget ponsel ya di dunia ya. Walaupun sudah teknologi Android tahun 2007 kan sudah mulai. 2011 itu saya membaca berita bahwa orang-orang yang bekerja di Microsoft di waktu itu di mana ya, di Google atau di mana begitu, ternyata tidak mau menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dasar yang menggunakan elektronik. Nah, itu saya kaget. Karena mungkin mereka tahu begitu ya, betul, dampaknya ya, Prof ya. Iya. Jadi saya waktu itu kaget, dan kemudian koran itu saya bawa pulang, lalu saya tulis di Banjarmasin Post waktu itu untuk sebagai pelajaran. Yang kedua yang saya ceritakan minggu lalu, saya baca di Washington Post kalau nggak salah itu. Ringkasan dari biografinya Steve Jobs yang ditulis Walter Isaacson ya, yang saya ceritakan kemarin bahwa dia melarang anak-anak dan keluarga membawa ponsel ke meja makan. Itu juga salah satunya. Nah, jadi kembali ke ini, perlu mungkin pembatasan ya, kontrol dari orang tua, mau tidak mau harus seperti itu. Dan yang sangat penting pemahaman, literasi kata orang sekarang, pemahaman tentang apa yang baik dan apa yang buruk yang bisa kita dapatkan melalui media sosial. Jadi ada kontrol, juga adanya pemahaman. Ini penting. Ya, apalagi kalau bermain game ini lupa waktu, Prof. Wah, itu bahaya. Ada beberapa hasil penelitian yang kecanduan. Ya, makanya buku saya bisa merusak ini ya, Prof, merusak psikis. Begitu. Betul. Buku saya yang terbaru tahun 2021 kemarin itu saya kasih judul Sihir Gawai. Gawai itu gadget ya, bahasa Indonesianya kan gawai ya, ponsel itulah. Nah, itu saya menyebutnya sihir gitu karena orang itu bisa tersihir ya. Kita itu rata-rata sehari berapa kali gitu membuka Facebook gitu, atau membuka medsos yang lain. Menurut Rudiantara, mantan Menteri Kominfo ya, dulu dia menulis di Kompas beberapa tahun silam, saya lupa tanggal berapa begitu, dia mengatakan bahwa hasil survei di Indonesia waktu itu rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan waktu untuk Facebook saja itu 3 jam 23 menit per hari. Bayangkan itu, banyak sekali waktu. Kalau Facebooknya tidak mutu gitu yang dibaca ya, kalau yang dimutu sih nggak apa-apa. Artinya informasi yang mencerahkan pikiran. Untuk nonton tayangan BSA ulang begitu ya, Prof ya. Iya, tidak masalah. Tapi kalau isinya ujaran kebencian, apalagi hoax ya, atau hal-hal yang tidak bermanfaat, yang merusaknya, itu yang berbahaya gitu. Jadi kecanduannya tuh begini. Ini karena pertanyaan saya kira cukup penting, jadi saya agak panjang ya. Jadi Steve Jobs dan Mark Zuckerberg ya, dua orang ini yang sangat penting saya kira dalam kaitannya dengan pertanyaan ini. Steve Jobs kan yang bikin Apple dan Android itu ya. Sedangkan Mark Zuckerberg yang bikin Facebook, kemudian mengakuisisi ownernya mereka punyanya ya, WhatsApp dan Instagram ya. Nah, saya membaca diskusi-diskusi soal itu dan pernyataannya sangat menarik. Ini orang akademis yang tertarik ke sini, tetapi saya kira masyarakat perlu, yaitu bahwa teknologi yang sesungguhnya hebat, kata Steve Jobs, dan kemudian diamini oleh Mark Zuckerberg adalah bukan sekedar sains, bukan sekedar ilmu pengetahuan tentang alam, ya kan teknologi yang kita pakai sekarang ini Zoom misalnya ini kan berdasarkan dari ilmu pengetahuan alam ya. Tetapi yang harus dikawinkan dengan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Jadi ilmu tentang masyarakat dan ilmu tentang manusia.
Kenapa? Karena hanya dengan cara itulah teknologi itu akan efektif di masyarakat. Efektif artinya mendatangkan hasil yang diharapkan. Nah, kelihatannya manis sekali, tetapi disitulah masuk yang disebut dengan candu. Jadi mereka membuat misalnya fitur-fitur yang ada di dalam media sosial yang membuat kita kecanduan. Misalnya kalau ada pesan masuk, nanti ada ringtone atau apa yang membuat kita tergoda terus untuk ingin tahu ada apa sih, ya kan? Ada apa sih gitu. Sehingga ada penyakit yang disebut mereka dengan fear of apa ya itu namanya, fear of missing out kalau nggak salah begitu, saya lupa istilahnya itu. Kita ketakutan ketinggalan info gitu. Nah, kemudian yang kedua, secara psikologis mereka sengaja membuat kita tergantung atau kecanduan itu dengan membuat fitur-fitur pujian, like ya, suka, atau tanda amor, emoji begitu ya, emoticon, emoticon, kemudian ada komentar, ada share, ya, ada komentar, ada membagi. Nah, kita itu kan secara manusiawi suka dipuji dan suka diperhatikan. Nah, ini mereka membuat itu tidak sekedar teknologi, mereka tahu gitu psikologi manusia. Nah, sehingga kita kecanduan. Kalau makin banyak yang komentar positif, wah senangnya minta ampun, tapi bahayanya kesebaliknya nanti. Ketika banyak yang marah dan membuli kita, itu kita akan kehilangan kepercayaan diri. Depresi jadinya, Prof. Ya, nah disinilah penyakit yang sangat berbahaya, yaitu bahwa kita menggantungkan nilai diri kita, harga diri kita kepada pengakuan oleh orang lain. Dan kemudian muncullah pencitraan-pencitraan palsu yang tidak perlu. Ya. Nah, di sini bahaya yang sangat menakutkan sebenarnya. Karena ponsel itu kemudian secara filosofis, ya, ini agak sedikit dalam ini ya, dia menjadi bagian dari diri kita sebagai diri. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu the extension of ourselves, dia perpanjangan dari diri kita. Lalu diri kita yang di situ adalah diri kita yang di sini. Semakin diri kita ini mengalami inflasi, ya, kekurangan percaya diri, semakin menggila-gila kita ingin menunjukkan diri kita di medsos supaya kita dihargai. Dan itu berbahaya sekali. Nanti kita house like ya begitu. Betul, bahaya. Ya. Nah, inilah salah satu atau beberapa bagian dari jebakan yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita, kepada diri kita juga. Karena nggak tahu saya sudah ngomong ini atau belum minggu lalu ya, bahwa menurut salah satu survei yang dibuat oleh Microsoft 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, saya sudah lupa, itu tentang Digital Civility Index, indeks keadaban digital. Ya, kita ini beradab atau enggak dalam menggunakan teknologi digital ini. Nah, ternyata itu di Indonesia kita kurang beradab termasuk gitu. Dan saya agak kaget, yang kurang beradab itu bukan hanya yang muda-muda, yang tua-tua malah. Iya. Nah, di sini kan sesuatu yang kemudian mengejutkan kita, ada apa begitu dengan kita dalam bermedsos ya. Bahkan ada yang mengatakan, suatu survei yang mengatakan, saya belum pernah baca, orang menceritakan ke saya bahwa justru di kalangan terpelajar itu ungkapan-ungkapan kasar tuh sering muncul karena merasa diri sudah pintar atau lebih pintar dari orang lain. Nah, di sini sarkas begitu ya, Bro. Betul. Ujaran kebencian lah ya. Sampai bullying juga, perundungan kepada seseorang yang tidak pantas dilakukan begitu. Nah, kembali kepada poin saya. Jadi yang ini literasi terhadap persoalan ini, literasi yang saya maksud adalah pemahaman yang utuh lah tentang manfaat dan mudarat dari media
sosial saat ini, termasuk penggunaan ponsel, itu harus kita lakukan kepada diri kita dan kepada generasi muda. Ya, karena Lebih bahayanya, kemana, Prof? Lebih ya, kemana, Prof? Lebih mudaratnya atau lebih banyak manfaatnya kalau selama ini? saya menilainya sebagai sesuatu yang netral. Jadi tergantung kita Masih menggunakan, berimbang begitu ya, Prof ya? tergantung si pengguna, Bu. Hmm. Jadi kalau dia menggunakannya Hmm. untuk kebaikan, ya lebih banyak kebaikannya, Yeah. tentu saja, ya. Tapi kalau sebaliknya, ya sebaliknya. Jadi tergantung tangan kita nih mau ngapain gitu ya. Nah, disitulah kita perlu pemahaman tadi yang harus kita berikan. Kami di UIN juga ada program ini gitu. Jadi literasi media ini salah satu agenda prioritas yang kami kerjakan di kampus gitu untuk para mahasiswa, bahkan untuk para dosen. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu membuat konten-konten yang bermanfaat. Ya. Jadi diawasi nggak, Prof, untuk mahasiswa-mahasiswa UIN begitu dalam penggunaan sosial media? Kami tidak mungkin mengawasi. Tidak mungkin ya. Kami hanya bisa memberikan pencerahan ya. Jadi di Ma'had Al-Jami'ah misalnya di asrama itu diberikan materi tentang itu. Kadang kami mengundang seorang pakar ya untuk berbicara tentang itu. Juga kepada para pejabat ya. Juga undang-undang ITE. Saya pernah mengundang orang Polda juga membahas tentang itu di hadapan para mahasiswa gitu. Jadi yang penting kita memberikan pencerahan ya. Bagaimana efeknya saya belum tahu. Karena memang itu sangat tergantung kepada pribadi mahasiswa sendiri. Nah, kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu memang kita ada kode etik mahasiswa dan ada dewan etik. Jadi keputusan-keputusannya nanti berdasarkan rekomendasi dari dewan etik. Jadi sudah dibentuk ada dewan etik begitu ya, Prof? Sudah lama. Sudah lama. Cuma kami memang jarang meribut-ributkan ke media. Baik, saya lanjut. Soalnya ribut sedikit viral nanti ya, Prof. Iya, kami diam saja. Karena ini lembaga pendidikan, bukan lembaga politik ya. Saya berpikir ya lembaga pendidikan itu harus low profile gitu, terkait dengan pencitraan publik yang kadang-kadang lebih bersifat politis. Kami lebih menghindari itu. Baik, saya lanjutkan. Jadi konten-konten yang bermanfaat itu harus diproduksi baik oleh para pendidik, para cendekiawan, para ulama, ya siapa saja, mahasiswa atau pelajar. Karena apa? Karena media sosial itu adalah pasar bebas, di mana barang-barang dijajakan kepada para pembeli yang tidak bisa dipaksa untuk membeli. Ya, kalau bisa dipaksa kan nggak masalah. Ini kan orang menimbang-nimbang nih, pilihannya apa. Nah, kalau kita bisa mengemas sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang menarik, maka kemudian konten-konten yang tidak bermanfaat, yang mudarat, itu akan cenderung ditinggalkan orang. Nah, inilah kita tidak boleh mengutuki hal-hal yang buruk saja tanpa menciptakan hal yang baik. Karena itu saya sangat mendukung misalnya kayak kegiatan kita ini ada rekamannya di media sosial ya. Kapan-kapan bisa ditonton oleh orang lain. Meskipun mungkin ratingnya tidak tinggi, tetapi setidaknya kita berkontribusi dalam memberikan konten yang bermanfaat, gitu ya. Nah, begitu pula misalnya ya ada ceramah-ceramah guru sekumpul, ada guru Zuhdianur almarhum, ada yang lain-lain. Itu bagus gitu. Termasuk juga siaran-siaran YouTube yang bermanfaat gitu. Itu harus diproduksi terus ya. Kalau enggak ya nanti yang jelek lebih banyak di sana. Bisa menggugah orang, bisa menjadi inspirasi baik begitu ya. Betul. Betul. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tentu perlu ada latihan disiplin seperti yang saya katakan minggu yang lalu. Ya, sekali-kali kita tuh disiplin untuk beruzlah, memutus hubungan dengan media sosial gitu. Supaya kita punya waktu untuk melakukan refleksi. Refleksi itu artinya renungan ya. Punya waktu untuk berinteraksi
dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, gitu ya, secara manusiawi. Karena menurut berbagai hasil penelitian, sebagian orang itu kehilangan empati gara-gara ponsel. Empati itu sederhananya begini, kemampuan kita menempatkan diri kita seolah-olah berada pada posisi orang lain. Itu namanya empati. Misalnya ada orang yang sedih, sedang menangis, kita berusaha memahami seandainya saya seperti dia, kira-kira saya ada di posisinya. Iya, seperti itu empati namanya. Nah, katanya karena interaksi kita ini sering dilakukan secara virtual, maka kemudian kita mulai kehilangan empati itu. Dan mulai kehilangan kemampuan berkomunikasi secara langsung. Jadi ada penyakit konon ya. Saya pernah baca di Kompas itu generasi milenial ini kalau menulis, membaca bagus, tapi pas disuruh presentasi di depan orang banyak, dia gugup dan nggak bisa gitu. Betul itu, Prof. Betul ya. Nah ini kan sesuatu yang hilang berarti dari diri kita. Nah inilah kita kemudian harus melatih, jangan terus-menerus always connected. Always connected itu iklan ya, jadi jangan diikuti itu. Jadi kita harus ada memutus sekali seminggu atau dalam setiap hari berapa jam. Uzlah itu tadi ya Prof ya. Iya, tapi kalau untuk Sabtu malam Minggu pukul 19.10 sampai pukul 20 jangan uzlah. Kita harus buka sosial media, terutama Facebook ya Prof ya. Karena ada bertanya soal agama bersama Profesor Mujibur Rahman. Baik Prof, untuk pertanyaan yang nomor 2, kita mungkin bisa ke sana langsung ya Prof. Oke, yang kedua, jadi begini, dalam menyikapi perbedaan ya, itu ada berbagai jenis perbedaan. Perbedaan yang Anda sampaikan itu adalah perbedaan pemahaman atau aliran keagamaan. Nah, dalam hal perbedaan itu kita harus memiliki posisi ya, dua sisi. Pertama adalah menghormati perbedaan, dan yang kedua adalah mencari titik temu di antara perbedaan. Itu rumusnya. Ya, jadi kalau misalkan ada orang aliran suka menyala-nyalakan orang aja gitu, ya, dan itu kelompok Islam gitu. Kalau saya sederhananya saya tanya aja, kamu Qurannya apa? Sama. Hadisnya sama. Rukun Islam sama nggak? Sembahyang, syahadat, puasa, zakat, naik haji. Oh sama juga. Ya udah, kita sama, ada samanya gitu. Bahwa Anda kemudian memiliki pemahaman yang berbeda dengan kami, itu adalah pemahaman yang bersifat cabang. Jadi dalam agama itu ada usul, prinsip-prinsip, ada furu', ada cabang. Ibarat pohon, pohonnya itu usul, batangnya, nah cabang-cabang itu furu'. Namanya juga cabang, ya wajar-wajar berbeda lah. Ya, nah masalahnya kita ini yang cabang dianggap juga pohon, lalu selalu bertengkar. Ya, kita tidak bisa melihat mana titik temu, mana perbedaan. Nah maka bijaksana sekali ketika para ulama, Kiai Haji Ahmad Siddiq ya, pada tahun 80-an, mungkin para pendengar yang muda tidak pernah mendengar namanya. Saya juga masih di pesantren tahun 80-an itu. Beliau itu merumuskan 3 jenis persaudaraan, yaitu persaudaraan sebagai sesama muslim, yang tadi persamaannya adalah pada bidang usul, rukun iman, rukun Islamnya sama, walaupun pemahaman yang lain-lain bisa berbeda. Ya. Yang kedua adalah persaudaraan sesama warga negara. Kita beda agama, beda suku, tapi kita saudara karena kita sama-sama warga negara dunia, warga negara Indonesia. Ya. Kemudian yang terakhir adalah persaudaraan sebagai sesama manusia.
Jadi meskipun kita beda agama, beda keyakinan, beda warga negara, beda warna kulit, semua berbeda, tapi tetap toh kita adalah sama-sama manusia. Kalau Anda di jalan melihat orang terjatuh karena ada tabrakan, lalu Anda mau menolong, apakah Anda tanya, kamu agamanya apa? Warga negara mana kamu? Itu bodoh sekali. Nggak mungkin. Kita akan menolong karena dia manusia. Gitu. Jadi kita harus ingat, ada perbedaan, dan perbedaan itu memang kehendak Tuhan. Kita tidak mungkin menyamakan yang berbeda. Ya, karena itu di dalam Al-Quran sudah ditegaskan perbedaan itu kehendaknya. Nah, maka tugas kita menghormati perbedaan dan pada saat yang sama mencari titik temu di antara perbedaan itu. Nah, sikap inilah yang dalam bahasa sekarang disebut dengan moderasi beragama. Ya, moderasi beragama itu yang dalam bahasa Arabnya disebut al-wasatiyah. Nah, minggu yang lalu saya sebut wasatiyah itu dari kata-kata wasatiyah diambil istilah wasit dalam bahasa Indonesia. Wasit itu adalah hakim dalam pertandingan yang harus berdiri di tengah. Harus ada di tengah begitu ya. Harus ada di tengah di antara perbedaan. Dan di tengah itu adalah titik temu di antara perbedaan. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya jelaskan itu. Ya. Di tengah berarti netral gitu ya, Prof ya? Tidak gitu? Netral sebenarnya. Tidak. Di tengah di situ ada yang dipegang, yang menjadi rujukan bersama. Misalnya, sebagai warga negara Indonesia, rujukan kita apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan hukum. Itu rujukan kita bersama, gitu ya. Nah, jadi di tengah dalam arti, ini loh pegangan kita kalau ada konflik di antara kita. Nah, sama dengan sama Muslim ya, rujukan kita ada Quran, ada hadis, ada rukun iman, ada rukun Islam, itu sama gitu. Ya. Kalau ada orang mengaku Islam tapi katanya rukun Islam kami nggak ada sholat itu, puasa nggak wajib, itu secara prinsipil sudah berbeda itu. Ya, maka dari itu mungkin persaudaraan ke dia lebih kepada persaudaraan sama warga negara atau sesama umat manusia. Jadi titik tekannya berbeda lagi. Gitu. Baik. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ya, Prof ya, yaitu tadi begitu besarnya peran media yang pernah dikatakan oleh Profesor Mujibur Rahman, kita sudah dalam tsunami informasi. Media sebenarnya, tsunami informasi begitu ya. Dalam istilah sosiologi, ini saya mulai bicara ke gaya-gaya kampus, nggak apa-apa ya, dikit-dikit. Boleh Prof, biar kita serasa mahasiswa nih Prof ya Mas. Silakan Prof. Tapi khawatir juga kurang disukai, tapi nggak apa-apa lah. Jadi misalnya kalau dalam istilah ilmu sosial itu kadang-kadang sekarang itu disebut dengan kita mengalami cognitive dissonance, jadi kegalauan kognitif. Karena begitu banyaknya informasi, itu akan bisa membuat orang bingung. Betul, Pak. Ya, itu yang disebut dengan cognitive dissonance. Bayangkan kalau itu terjadi pada anak-anak remaja. Karena mereka masih mencari jati diri. Kalau kita kan orang tua nggak masalah gitu ya. Tapi kalau anak remaja kan masih mencari jati diri. Gitu. Maaf, ini saya sambil mencari lupa tadi colokan listrik. Lanjutkan aja. Baik Prof, kita jeda sesaat ya Prof ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, kita jeda sesaat. Quran ke-52 tahun 2022 RRI Banjarmasin. Pekan Tilawatul Quran RRI Banjarmasin memperlombakan tilawah, tausiah, tahfiz 1 sampai dengan 15 juz, tartil Quran sensorik tunanetra. Pendaftaran dari sekarang hingga 22 Maret 2022 dengan persyaratan usia 17 tahun sampai dengan 30 tahun, pas foto berwarna, ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar, fotokopi KTP, memiliki kartu vaksin 1 dan 2 dan kartu BPJS Kesehatan.
Untuk informasi dan pendaftaran, RRI Banjarmasin, Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 nomor 7. Kontak person Bambang 0812 5117 1871 atau Rizka 0887 4355 39843. Pro 1 RRI Banjarmasin. Bertanya soal agama bersama Profesor Mujibur Rahman, Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Baik, pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami di Bertanya Soal Agama bersama Profesor Mujibur Rahman. Ya, dan kita mengingatkan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, di menit 47 dari pukul 19 saat ini kita sudah memasuki waktu sholat fardu Isya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Prof, bagaimana Prof? Oke, sekarang Ya, baik, kita lanjut lagi Prof, silakan. Ya, tadi saya bicara soal kognitif dissonance. Ya, jadi kegalauan pikiran, dan itu secara psikologis mengganggu. Dan bahayanya adalah kalau orang jatuh pada dua ekstrim. Ya, ekstrim yang pertama adalah memilih sesuatu pendapat secara absolut. Artinya sesuatu pendapat itu dianggapnya paling benar. Dan semua yang lain salah dan tidak mau lagi mendengarkan yang lain. Nah, karena dia ingin satu pegangan yang kokoh, gitu. Padahal kadang-kadang hal seperti itu tidak hitam putih. Umpama pemilihan calon presiden, kan tidak hitam putih. Masa yang sana dianggap malaikat, yang sini setan? Kan tidak mungkin kan, sama-sama manusia juga kan. Punya kekurangan dan kebaikan, tetapi karena dia galau, kemudian diarahkan ke sana kemari, akhirnya pandangannya hitam putih seperti itu. Nah, itu juga berbahaya. Bahaya yang kedua, sebaliknya, dia kemudian menganggap semuanya mungkin benar, semuanya, bukan mungkin lagi, semuanya adalah benar menurut versinya masing-masing. Ini yang disebut dengan relativisme. Sesuatu dianggap benar karena tergantung siapa dan bagaimana sesuatu disampaikan. Ini juga berbahaya karena kemudian tidak ada pegangan lagi. Ya, hidup tanpa pegangan itu ya seperti kapas diterbangkan angin gitu ya, atau kapal yang diombang-ambingkan ombak gitu ya. Jadi berbahaya sekali. Nah, maka kebijaksanaan orang-orang zaman dulu yang bisa membedakan mana yang prinsip, mana yang tidak, mana yang harus dipegang teguh, mana yang bisa dikompromikan, itu kan membutuhkan kedewasaan. Nah, sementara informasi-informasi ini tidak membuat orang secara otomatis bisa bijaksana seperti itu. Nah, inilah tantangannya. Tantangan dunia pendidikan, tantangan kita sebagai orang tua, dan tantangan kita sebagai masyarakat. Bukan masyarakat Indonesia saja, tapi masyarakat dunia. Ya. Jadi kita harus cerdas begitu ya, Prof ya. Dalam bersosial media harus betul-betul bisa menyaring yang dikatakan seperti tabayun begitu ya, Prof ya. Betul. Ya. Kita mungkin bisa langsung ke Pak Said Rahman nih, Prof ya. Silakan. Terima kasih untuk Pak Ahmad Jaini di Sungai Malang Amuntai sudah bergabung di sini, dan juga sekarang Bapak Said Rahman di Komplek PCPI 2 Kota Raja Amuntai Selatan Kabupaten HSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustadz tentang masalah masuk Islam baik perorangan atau secara massal. Nah, Ulun pernah mendengar, mohon maaf katanya jika tidak pas, dari tausiah yang perlu disegerakan, jangan ditunda-tunda seperti bayar hutang, taubat, dan ketika orang mau masuk Islam, kalau bisa yang mengislamkan mendatangi, kalau ditunda dikhawatirkan sebelum masuk Islam orangnya meninggal. Nah, atas pencerahannya diucapkan terima kasih, mudahan kita semua berkah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Said Rahman di Amuntai Selatan. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Said Rahman. Pada dasarnya agama itu tidak ada paksaan. Agama itu tidak ada paksaan karena kalau agama itu dipaksakan dalam bentuk apapun, dia akan melahirkan kemunafikan. Ya. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Itu kata Al-Qur'an. Tidak ada paksaan di dalam agama karena kebenaran
petunjuk itu telah jelas dibandingkan dengan kesesatan. Nah, karena itu maka kalau ada orang yang memang ingin berpindah kepada agama Islam, sebaiknya segera dilayani. Saya setuju, ya, karena itu bukan pilihan terpaksa. Asal jangan kita memaksa orang, ya. Yeah. Kalau memaksa itu bertentangan sama sekali dengan Islam. Jadi kamu kalau nggak masuk Islam akan gini, nah itu nggak bisa itu. Rasulullah saja, para sahabat menaklukkan negara-negara yang masyarakat, katakan kerajaan-kerajaan yang semula tidak beragama Islam juga tidak dipaksa beragama Islam, begitu, ya. Makanya agama Yahudi masih ada sampai sekarang, Kristen masih ada sampai sekarang, Zoroaster masih ada sampai sekarang, Hindu juga di daerah situ dulu pernah ada kerajaan Islam, ya masih ada juga, gitu, tidak dihapus, gitu, ya. Karena secara dasar agama itu kalau dipaksakan, tadi saya katakan, akan menimbulkan kemunafikan, dan itu apa gunanya, gitu, ya. Kecuali mungkin untuk kepentingan politik, ya, orang secara formal beragama tertentu hanya untuk kepentingan politik, tapi secara hakiki dia tidak beragama kalau dia terpaksa, gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya kira yang lebih menarik tentang konversi, itu dalam bahasa Inggrisnya kan conversion, orang pindah agama itu. Nah, konversi itu dalam kajian psikologi ternyata tidak mesti harus orang yang pindah agama. Jadi konversi itu bisa juga terjadi pada orang yang beragama. Namun dia berpindah dari maksiat kepada taubat, dari tidak taat kepada taat. Itu juga sebenarnya dalam tanda petik pindah agama. Bahkan mungkin itu pindah agama yang sebenarnya. Begitu ya, Prof? Iya, karena beragama tanpa kesadaran, kesungguhan, itu kan ya bukan beragama, kan? Yang beragama sesungguhnya ya harus dengan kesadaran. Nah, orang-orang sekarang, artis-artis menggunakan istilah hijrah, ya. Soalnya nggak persis, karena hijrah itu peristiwa sejarah, gitu. Walaupun ada pernyataan atau hadis atau bukan, al-hijrah itu manhajar su. Hijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan, begitu. Namun menurut saya sih ada semacam penyalahgunaan makna istilah dengan mungkin hijrah. Gini aja, belum taat sama Allah begitu aja ya, Prof. Ya, istilahnya gitu ya, Prof, ya. Hijrah itu belum taat sepenuhnya begitu ya, Prof. Bukan, yang saya maksud. Jadi apa itu, Prof? Hijrah itu lebih tepat dimaknai dengan konversi tadi. Jadi orang yang semula tidak begitu serius beragama lalu menjadi serius beragama, itu dalam bahasa psikologinya disebut dengan konversi. Nah, konversi yang seperti ini mengalami tahapan-tahapan biasanya, ya, mulai dari kesadaran, kemudian ada pengalaman rohani, ya. Kadang-kadang karena peristiwa orang itu terkena musibah kah, atau dia menyaksikan sesuatu yang menakjubkan, ya, macam-macam yang bisa membuat orang itu mengalami konversi. Jadi konversi, pindah agama, tidak mesti hanya pindah antar agama, tetapi juga bisa dari tidak taat kepada taat. Nah, di sini poin saya adalah religiosity atau keberagamaan itu letaknya adalah pada pengalaman batin kita, ya, yang hakiki. Jadi agama itu tidak tergantung di langit, tidak mengawang-awang di udara atau ada di bumi, tetapi ada di hati kita. At-taqwa hahuna, kata Nabi, menunjuk ke dadanya. Takwa itu di sini, ya, di kalbu, di hati, begitu ya. Iya, itulah keberagamaan. Jadi pengalaman kita dalam beribadah, pengalaman kita dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan, itu semua bagian dari keberagamaan itu. Jadi being religious is different from having religion. Ya, menjadi orang yang beragama itu tidak sama dengan orang yang memiliki agama. Jadi yang saya maksud dengan having religion, memiliki agama, kamu KTP-nya Islam ya Islam itu. Tapi apakah dia taat atau tidak, menghayati atau tidak, itu belum tentu.
Nah, maka being religious itu artinya menjadi orang yang beragama dengan penuh penghayatan. Nah, inilah yang sesungguhnya beragama itu, yang kedua ini. Gitu. Banyak pesohor-pesohor dari mancanegara yang katakanlah sebagai pesepak bola terkenal yang juga menjadi mu'alaf begitu, itu Ya. sangat membahagiakan buat kita ya Prof ya. Ya, kita bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain ya. Karena dia tokoh yang berpengaruh, terkenal, ya tentu bisa menjadi inspirasi. Yeah. Walaupun di sisi lain pengalaman tiap-tiap pribadi itu biasanya unik dan subjektif, tapi menginspirasi tentu saja. Ya. Saya juga senang membaca hal-hal yang ditulis oleh orang-orang yang pindah agama gitu, karena mereka hidayahnya tuh dari mana begitu, asal mulanya macam-macam mereka ya jadi pengalamannya. Ya. Boleh dikatakan mereka dapat hidayah begitu ya Prof ya, walaupun mereka tadinya non-muslim gitu Prof. Iya, hidayah itu artinya petunjuk. Petunjuk itu kan bisa melalui pengalaman, melalui membaca, melalui diskusi, macam-macam. Ya. Yang bagus itu yang betul-betul menjalaninya secara ilmiah dan sekaligus mengalaminya. Ya, ada banyak di Amerika, di Eropa, ada beberapa tokoh yang saya tahu begitu. Tapi di sana ya mereka masalah agama itu sifatnya private, ya sangat pribadi. Jadi jarang orang mengungkapkan saya masuk Islam misalnya ke publik, enggak, biasa aja. Karena itu urusan pribadi di negara-negara seperti mereka itu. Lebih privacy. Betul. Ya, nggak seperti kita ribut orang masuk. Warga plus 62 katanya, tapi kita termasuk bagian itu juga ya Prof. Iya. Budaya aja itu beda. Iya. Baik, Prof, apa yang bisa disampaikan nih Prof di penghujung jumpa kita untuk bulan Syaban ya, dan semoga kita ini masih dalam kondisi yang tidak stabil kita dalam hal ya, minyak goreng seperti itu. Ini luar biasa sekali sebenarnya fenomenanya ya Prof ya, sampai harus ada yang bawa kartu keluarga harus dalam memperoleh 2 liter minyak begitu. Waduh, ya itu sangat mengganggu saya juga. Kira aja itu sebuah kejahatan, sebuah kekejian ya, gitu saja, ya Prof. Mengganggu banyak orang. Saya membaca dari majalah Tempo beberapa minggu yang silam ada laporan khusus tentang itu. Ya ternyata itu terkait dengan pasar dunia, terkait dengan penggunaan biodiesel, ya bahwa minyak bensin bisa digantikan dengan hasil dari kelapa sawit. Jadi memang ada kepentingan-kepentingan perusahaan-perusahaan besar, sementara pemerintah mencoba untuk menertibkannya. Jadi di persoalan tidak sederhana. Itu ada kartel-kartel, ada orang-orang yang ingin memperkaya diri sendiri. Semoga tidak mengganggu keimanan kita ya Prof ya. Masalah ini. Itu keserakahan, Bu. Intinya keserakahan. Baik Prof, tepat pukul 20 Prof. Terima kasih banyak Prof sudah berbagi ilmu, memberikan pencerahan kita pada kita semua malam ini, dan insya Allah kita ketemu lagi ya Prof ya Sabtu depan. Terima kasih Prof, mudah-mudahan kita selalu sehat. Terima kasih Profesor Mujibur Rahman sudah bersama kami. Terima kasih juga untuk pendengar dan juga pemirsa live Facebook RRI Banjarmasin sudah bersama kami. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.